Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat jemaah dan pendengar rekaman video ini, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang persoalan kehidupan berkeluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan kehidupan berkeluarga, agaknya kita memahami betul bahwa keluarga itu bermula dari pernikahan. Nah, di samping itu juga kita memahami di dalam ajaran Islam bahwa nikah itu merupakan sunnah Rasul. Nah, di samping itu kita juga dapat memahami kalaulah nikah itu merupakan sunnah Rasul, tentu saja kita memandang kembali bahwa nikah itu juga merupakan peribadatan yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian karena kita melaksanakan sunnah. Kalau kita laksanakan sunnah itu sama artinya kita beribadah. Nah, disinilah pentingnya kita melihat di dalam berkeluarga, pada titik awal pernikahan itu perlu betul direnungkan. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, keikhlasan. Nah, karena nikah ini merupakan sunnah dan mengamalkan sunnah itu berarti ibadah. Nah, ketika kita beribadah tentu kita memerlukan betul tentang persoalan keikhlasan dalam melaksanakannya. Nah, kalau kita berbicara tentang ikhlas, tentu saja ikhlas ini agak sulit kalau mau didefinisikan secara konkret. Yang bisa kita ambil dalam rangka untuk menjelaskan kajian kita pada siang hari ini adalah ikhlas menghendaki keridhaan Allah dalam sebuah amal. Ya, berarti pernikahan yang kita lakukan harus betul-betul kita menginginkan bahwa dalam pernikahan itu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah memang betul-betul melaksanakannya dengan keikhlasan, yang tadi dalam bahasa kita dapat katakan hanya yang kita inginkan adalah keridhaan Allah, maka tindak lanjutnya kita harus juga memikirkan lagi satu persoalan yang berkenaan dengan ikhlas itu adalah kesesuaian cara. Artinya betapapun ikhlasnya kita melandasi sebuah pernikahan, kalau cara yang kita tempuh tidak sesuai dengan tuntutan Allah atau dengan tuntunan agama, maka keikhlasan juga akan hilang maknanya. Dan juga sebaliknya,
ketika caranya benar tapi keikhlasannya tidak ada, maka juga pernikahan itu akan kehilangan makna yang sebenarnya. Nah, untuk bisa kita melihat ini di dalam kehidupan, ya, maka kita perlu melihat apa sebenarnya standar ukur keikhlasan di dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini ya kita tadi sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah pernikahan. Maka standar ukur yang bisa kita berikan yang pertama adalah lebih senang melakukan kewajiban. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang lebih senang melakukan kewajibannya dari menuntut hak. Nah, ini yang paling penting betul kita cermati di dalam sebuah rumah tangga yang tadi kita bangun atas dasar pernikahan, dan nikah itu memang betul kita pahami dia sunnah. Ketika kita mengamalkan sunnah berarti kita beribadah, dan ketika kita beribadah adalah itu menunjukkan kita harus betul-betul lakukan dengan ikhlas. Nah, apa sebenarnya standar ukur keikhlasan telah masuk kepada persoalan pernikahan itu? Yang pertama, ketika kita sudah menjadi suami istri, kedua belah pihak tidak lagi memandang apa yang harus dilakukan pihak lain kepadanya, tapi dia hanya menanya apa yang bisa dia buat untuk pasangannya. Inilah dinamakan standar ukur ikhlas, lebih senang melakukan kewajiban daripada menuntut hak gitu. Jadi seorang suami tidak lagi berpikir apa yang harus dilakukan istrinya untuk menyenangkan dia, tapi dia berpikir apa yang seharusnya dia lakukan untuk menyenangkan istrinya. Inilah namanya orang yang lebih senang melakukan kewajiban dari menuntut hak. Nah, kemudian yang kedua, standar ikhlas itu dapat kita ukur karena ikhlas menghendaki keridhaan Allah dalam sebuah amal. Sedangkan keridhaan Allah dalam sebuah amal itu ditentukan oleh hati kita dan perbuatan kita. Maka kita harus di dalam kehidupan berumah tangga itu bukan hanya sekedar lebih senang melakukan kewajiban dari menuntut hak, tapi lebih senang memberi daripada menerima. Itu juga merupakan standar ukur dari keikhlasan. Jadi seorang suami dia berpikir apa yang bisa dia buat untuk istrinya, dan seorang istri dia akan berpikir apa yang harus dibuatnya untuk suaminya. Sehingga ketika kedua pihak ini sudah melakukan suatu kewajiban atau sudah berorientasi untuk berbuat kebaikan kepada pasangannya, maka tidak ada satupun di antara satu dari pasangan itu yang tidak lagi memenuhi haknya, karena kedua belah pihak sudah melakukan kewajiban. Kalau kita renungkan itu maknanya adalah di sana sudah terpenuhi kedua hak dari pasangan suami istri itu. Nah, ini yang barangkali tahapan pertama. Nah, berikutnya perlu kita perhatikan juga di dalam pergaulan ketika sudah kita menikah gitu. Katakanlah kita sudah suami istri, apa yang perlu kita renungkan di dalam pergaulan itu, kedua orang yang sudah bersatu diikat oleh satu pernikahan ini, jadi memerlukan betul apa yang harus dilakukan dengan jelas oleh seorang suami dan apa yang harus dilakukan dengan jelas betul oleh seorang istri. Nah, dalam hal ini bisa kita merujuk, ya kalau kita periksa lewat Al-Quran itu bisa kita perhatikan terdapat di dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum atau surat 30 ayat 21. Allah menjelaskan di sana, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Apa yang menariknya dari ayat ini? Ada kalimat yang berbunyi mawaddah wa rahmah. Nah, ahli tafsir sebagian menyatakan mawaddah itu adalah cinta suami kepada istri, wa rahmah dan kasih sayang seorang suami kepada istri.
kasih sayang seorang suami pada istri ini masih bersifat abstrak, ya. Barangkali bisa dirasakan oleh orang yang memiliki kasih sayang, tapi justru tak terasakan oleh orang yang disayangi gitu. Saya mencintai istri saya, mungkin saya bisa merasakan bahwa saya mencintai dia, tapi dia sendiri yang saya cintai tak merasa bahwa saya mencintai dia. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hati itu tidak terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang perlu gitu. Jadi mawaddah, ya cinta dan kasih sayang tadi, dan warahmah itu sebenarnya harus kita wujudkan dalam pergaulan hidup. Nah, menarik sekali kalau kita mau berbicara tentang pergaulan sehari-harinya. Dari ayat ini bisa dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang sederhana. Pertama, sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, atau katakanlah kalau kita balik, ya, apa sebenarnya jeritan batin sebagai seorang istri terhadap suaminya, maka yang paling pertama dapat kita pahami bahwa istri itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itulah yang disebut mawaddah warahmah. Jadi istri butuh itu. Kalau dalam bahasa sehari-hari, jeritan batin seorang istri itu adalah butuhnya dia dicintai dan disayangi. Nah, kalau dia yang membutuhkan cinta dan sayang, berarti kitalah yang mentransfer cinta dan sayang itu. Tentu bermula dari hati. Nah, di hati kita memang sudah ada, tapi harus kita implementasikan dalam bentuk pergaulan hidup. Apa bentuk cinta dan kasih sayang itu? Nah, ini yang nanti kita akan bahas sedikit gitu. Nah, yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh istri itu sebenarnya? Di samping cintai aku dan sayangi aku, nah jeritan batin seorang istri itu adalah lindungi aku gitu. Jadi istri itu butuh betul dia merasa terlindungi lewat suaminya. Jadi batin dia sebenarnya merasa puas sekali kalau dia merasa terlindungi oleh suaminya. Nah, dengan demikian kita memang betul-betul harus mengerti bahwa keberadaan kita di samping istri itu adalah orang yang untuk melindungi, menjaga, sehingga dia mendapatkan rasa ketentraman gitu. Nah, ini yang perlu betul kita renungkan gitu. Kemudian yang ketiga, jeritan batin seorang istri itu yang merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai seorang suami adalah dengarkan keluhanku. Nah, kenapa demikian? Kita bisa mengambil bahwa ketika seorang wali menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki, itu menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bahwa anak tersebut tidak lagi harus mengadukan persoalan hidup dia kepada kedua orang tuanya, tapi sudah menjadi hak suami untuk mendengarkan keluhannya. Nah, inilah barangkali kalau kita sudah memang betul-betul memahami bahwa kita ikhlas menikah sebagai seorang suami dan istri, kemudian kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah, maka di dalam pergaulan hidup kita harus mengerti betul wujud dari bentuk keikhlasan, wujud dari bentuk kebenaran cara itu harus kita tampilkan dalam pergaulan hidup. Nah, sekarang kita sudah mengerti sebagai seorang suami itu harus betul-betul memenuhi tuntutan batin seorang istri. Yang pertama, cintailah aku dan sayangilah aku. Nah, yang kedua, di samping cintailah aku dan sayangilah aku, maka jeritan batin seorang istri itu adalah lindungilah aku. Dan yang ketiga, jeritan batin sebagai seorang istri itu adalah dengarkanlah keluhanku. Nah, inilah sebenarnya wujud dari kehidupan berkeluarga yang dibangun oleh Islam itu. Nah, ini baru di pihak suami. Nah, sebenarnya apa tuntutan batin sebagai seorang suami gitu, terhadap istrinya, karena dia sudah berpasangan. Tadi ayat menyatakan litas kunu ilaiha. Jadi pasangan yang disiapkan untuk seorang suami itu yang namanya istri, yang bersumber dari diri manusia itu sendiri, itu sebenarnya untuk membuat dia tenteram, membuat dia tenang, litaskunu ilaiha. Jadi apa yang harus dia buat agar suami itu bisa tenang?
itu yang paling pertama dituntut adalah patuh. Ya. Jadi kalau dalam bahasa psikologisnya, jeritan batin sebagai seorang suami itu adalah patuhilah aku. Jadi sepanjang tidak maksiat kepada Allah, istri itu tidak dibenarkan untuk melanggar apapun yang diberikan aturan oleh suaminya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak melanggar aturan Allah. Nah, yang kedua apa jeritan batin sebagai seorang suami gitu. Maka kita dapat mengambil dari penjelasan ayat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi suami itu sebenarnya butuh percayailah aku gitu. Jadi sangat menyakitkan sekali kalau sudah sebagai seorang istri dia sudah membuat Mosi tak percaya kepada suami. Jadi sebenarnya kita harus mengawali ya, prasangka baik dulu. Jangan ada kita menganggap apa yang ada pada suami itu, apakah bentuk pikirannya, apakah tindakannya, apakah omongannya. Jangan dulu dipahami bahwa itu hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi justru kita harus merenungkan betul dengan baik, karena kita memang dituntut untuk patuh. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk mempercayai sepenuhnya. Karena kalau dalam kehidupan alangkah kacaunya kalau orang yang paling dekat sendiri duluan bertindak atau berperilaku untuk tidak mempercayai. Ini sebenarnya harus diperhatikan betul untuk jangan sampai terjadi pada kehidupan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga yang dibutuhkan topang. Jadi sebenarnya keberadaan istri itu yang paling dibutuhkan pada suami itu adalah menopang karir gitu. Kalau kita pernah membaca sejarah ya, barangkali Khadijah sebagai istri Rasul juga menampilkan hidupnya luar biasa, harta yang dia korbankan, betapa banyak ya yang berunsur jiwa atau perasaan ataupun lelah ya di dalam berjuang itu demi kepentingan untuk menopang karir Rasul sebagai seorang utusan Allah. Kita dapat bayangkan ketika Rasul mempersiapkan diri saja untuk menjadi utusan Allah berada di Gua Hira. Itu Gua Hira 1 jam barangkali mungkin lebih ya, untuk ditempuh baru sampai, ditempuh dalam perjalanan baru sampai ke tempat gitu. Dan Khadijah berjalan sebagai seorang wanita untuk mengantar perbekalan Rasul ke sana. Itu kita dapat bayangkan betapa dia sebenarnya berjuang untuk kepentingan karir suaminya sebagai seorang calon Rasul, apalagi sudah menjadi Rasul. Nah, dengan demikian kita dapat pahami bahwa keluarga dalam kehidupan ini memang perlu betul-betul kita perhatikan. Yang pertama, kita memperhatikan betul hubungan suami istri itu harus dibangun dengan cinta dan kasih sayang, kemudian dibangun oleh rasa semangat melindungi, kemudian kita mau mendengarkan pendapat-pendapat dari istri. Ini yang perlu betul dikuasai oleh suami. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai seorang istri harus menyiapkan ya, sikap mental untuk bisa patuh kepada suami. Kemudian juga harus membangun prasangka baik untuk senantiasa mempercayai suami. Kemudian yang ketiga, harus bisa kita menopang karir suami itu. Demikian, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat untuk membangun keluarga yang selalu kita sebut dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jika ada pertanyaan mengenai kehidupan berkeluarga, silakan tanya melalui email di bawah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.